Pembelajaran kita pada hari ini, kompetensi dasar 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik, yang meliputi tema, penokohan, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Berikut penjelasannya. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana, serta lingkungan sosial budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang tokoh cerita yaitu sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Bagaimana? Sudah paham kan apa saja unsur intrinsik dalam cerpen itu? Sekarang, waktunya kalian menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen Serdadu Tua dan Jibnya yang terdapat dalam LKPD.